Kolombia baru saja mencatat sejarah. Negara ini menjadi negara pertama di Amerika Latin yang secara resmi melarang mutilasi genital perempuan. Sekarang RUU tersebut disahkan secara bulat di Kongres Kolombia minggu lalu. Sebuah momen bersejarah yang didorong bukan oleh tekanan dari luar, tetapi justru oleh perempuan dari dalam komunitas tempat praktik ini terjadi. Di Kolombia, FGM terutama dipraktikkan oleh komunitas adat Embera dan para perempuan Embera sendiri yang memimpin kampanye untuk menakhirinya. Seorang aktivis yang putrinya sendiri menjalani prosedur tersebut saat baru berusia 6 bulan menghabiskan bertahun-tahun berjuang demi undang-undang ini. Setelah melihat anak-anak perempuan di komunitasnya meninggal karena apa yang para tetua sebut sebagai penyakit leluhur, kematian yang sekarang ia yakini disebabkan oleh komplikasi mutilasi genital perempuan. Antara tahun 2020 dan tahun ini, 240 kasus secara resmi dilaporkan di Kolombia. Namun angka tersebut diyakini hanyalah puncak gunung es. Dan sekarang bersama kita adalah Dr. Comfort Momo, seorang ahli mutilasi genital perempuan bergelar MBE dan spesialis kesehatan masyarakat yang telah menghabiskan puluhan tahun bekerja pada isu ini secara global. Jadi, Comfort, seberapa signifikan menurut Anda larangan di Kolombia ini sebenarnya? Selamat malam dan terima kasih telah mengundang saya. Ini sangat-sangat signifikan. Ini adalah yang pertama, seperti yang Anda katakan tadi. Yang pertama di seluruh Amerika Latin yang mengesahkan undang-undang khusus dan komprehensif yang melarang FGM. Ini adalah tonggak sejarah dan kita semua menyambut baik hal ini. Dan bolehkah saya katakan, pertama-tama, terima kasih kepada para aktivis, para penyintas, pemerintah, dan semua orang yang telah bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan pelarangan ini. Sangat signifikan. Benar, tentu undang-undang itu satu hal, tapi penegakan hukum di dalam komunitas adat terpencil yang sangat erat dan di mana hal ini sangat dirahasiakan adalah hal yang benar-benar berbeda. Jadi, bagaimana sebenarnya Anda menerapkan larangan seperti ini dalam konteks tersebut tanpa menghancurkan kepercayaan yang juga dibutuhkan untuk melindungi para gadis ini? Ya, saya bisa bilang bahwa kepercayaan seperti yang Anda katakan sangat penting. Kami telah bekerja di sini di Inggris selama lebih dari 40 tahun, meningkatkan kesadaran. Saya pikir meningkatkan kesadaran itu sangat penting dan sangat krusial. Hal pertama adalah bekerja dengan komunitas. Kepercayaan itu sangat penting, sangat krusial. Bekerja dengan komunitas dan membiarkan komunitas yang memimpin. Kepemimpinan oleh penyintas sangat penting dan sangat krusial. Dan dengan itu, kita perlu meningkatkan kesadaran di antara para profesional, meningkatkan kesadaran di sekolah-sekolah, di antara tim perlindungan dan juga para pemimpin. Aktivis yang sebenarnya menggerakkan kampanye ini berasal dari komunitas Embera sendiri. Dan itu sangat penting karena pada dasarnya setiap ahli di bidang ini mengatakan bahwa perubahan harus datang Dari dari dalam, dalam ya. komunitas itu sendiri, bukan dari dipaksakan dari luar. Jadi, apakah kisah Kolombia menawarkan bisa dibilang model yang dapat direplikasi untuk negara lain di mana FGM dipraktikkan? Sangat penting. Ya, benar bukan? Yang saya suka dari undang-undang di Kolombia adalah undang-undang itu tidak menghukum. Hukuman itu dihilangkan. Itu tidak seinklusif dibandingkan dengan negara lain. Misalnya di Inggris jelas itu bisa dihukum dan sebagainya. Tapi langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran. Seperti yang saya katakan, bekerja sama dengan komunitas, mendapatkan kepercayaan mereka. Lalu kita perlu menerapkan undang-undang tersebut. Penting untuk menerapkan undang-undang itu. Dan seperti yang sudah kamu katakan, kita sedang melihat suku Embera yang berada di daerah pedesaan sangat terpencil. Bagaimana bagaimana kita bisa menjangkau komunitas ini? Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk mengubah sikap dan pola pikir? Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa 230 juta anak perempuan dan perempuan yang masih hidup saat ini telah mengalami FGM. Dan angkanya terus meningkat, tidak menurun. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Seperti yang saya katakan, saya telah bekerja di bidang ini selama lebih dari 40 tahun. Ada banyak model luar biasa yang sedang kami kerjakan. Tapi hal lain yang perlu diperhatikan adalah menjangkau komunitas, menjangkau daerah pedesaan itu sangat penting dan sangat krusial. Dan masalah lain yang banyak dikeluhkan oleh para penyintas, banyak komunitas adalah soal pendanaan. Ada banyak model dan banyak aktivitas yang ingin dilakukan orang-orang di daerah pedesaan, di pegunungan, di desa-desa, tetapi ada kekurangan dana,
kurangnya dukungan dari pemerintah. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Comfort sudah bergabung bersama kami. Sangat menarik mendengar pendapatmu tentang hal ini. Jelas, ini adalah langkah maju yang menggembirakan, larangan ini di Kolombia. Tetapi tentu saja masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sayangnya. Iya, benar. Kami semua menyambutnya. Dan terima kasih banyak sudah menayangkan ini. Terima kasih.